Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baiklah. Jadi ibu ingatkan untuk tetap taati protokol kesehatan ya, dan jaga diri kalian masing-masing. Nah, tetap semangat belajar, jangan sampai terlena dan terjajah oleh keadaan yang seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mendefinisikan konsep dari nilai mutlak. Nah, setelah diberi materi nanti, akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, untuk KKM sendiri sama semua mapel baik kelas 10 sampai kelas 12 adalah 70 KKM-nya. Jadi 5 orang yang mengirim pertama dia selalu mendapat nilai plus ya. Oke, itu yang perlu dipahami. Baiklah, menginjak bab pertama, apa yang akan kita pelajari yakni tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bagian apa yang akan kita pelajari yakni tentang konsep nilai mutlaknya ya, konsep nilai mutlak. Silahkan kalian bisa buka buku pendamping kalian pada halaman 14. Maaf, ini pertemuan yang kedua ya, ini kedua harusnya. Oke. Nah, jadi kompetensi dasarnya adalah 3.1, yakni menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan aljabar lainnya. Ada juga KD 4.1, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Itu KD pada bab ini. Nah, sebelum kita masuk ke konsep nilai mutlak, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat-ingat dulu. Untuk yang pertama, yakni persamaan dan pertidaksamaan linier. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, serta menggambar grafik fungsi linier. Ya, yang pertama dulu persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, kalau saya punya persamaan linier seperti ini, berarti penyelesaiannya adalah ya, kita pindah ruaskan. 2x sama dengan 7 plus 5. Nah, 2x sama dengan 12 dan x sama dengan 6. Ini persamaan linier. Lalu untuk pertidaksamaan saya ganti tandanya dengan kurang dari sama dengan misalnya. Nah, penyelesaiannya sama, hanya tandanya yang berbeda. X kurang dari 6. Lalu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, saya punya persamaan kuadrat ini, berarti kalau persamaan kuadrat penyelesaiannya adalah dengan cara difaktorkan. Nah, faktornya ini, lalu didapat ini ya, kemudian ini ya, berarti x nya ketemu min 3 atau x nya 4. Ini kalau persamaan. Kalau pertidaksamaan di sini misalnya ini tandanya lebih dari sama dengan sama. Nah, seperti ini didapatkan ini. Nah, x nya min 3 atau x nya adalah 4. Nah, di sini kita masukkan ke garis bilangan. Yang di kiri berarti ada min 3 dan yang di kanan adalah berapa? 4. Ya. Setelah itu kita beri tanda untuk ini 0 ya. Kenapa tandanya negatif? Di sini ada angka 0 ya, antara min 3 dan 4. Nah, di sini 0 saya masukkan ke persamaan ini. Nah, didapat hasilnya adalah 0 kuadrat min 0 min 12, berarti tandanya negatif ya. Kalau negatif berarti sini adalah positif, lalu sini juga positif. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah lebih dari 0, berarti yang positif, berarti yang daerah ini ya, daerah ini seperti ini. Jadi bulan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 4. Sudah ingat ya? Lalu menggambar grafik fungsi linier
dalam diagram Kartesius. Misalnya saya punya grafik ini frekuensi linearnya. Nah, berarti Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kita cari pembuat nolnya. Ketika Y-nya 0, ya, Y-nya 0, saya masukkan ke persamaan ini, ketemunya adalah X3. Ya, X3 saya masukkan ke sini. Lalu ketika X-nya 0, nah, X-nya 0 ketemu Y-nya adalah min 6. Nah, min 6 saya masukkan ke sini. Setelah itu berarti di sini ada 3,0 dan ini ada 0,6. Setelah itu saya gambar grafiknya. Misal di sini ada 3,0, lalu ini ada min 6,0. Nah, garisnya ini. Oke, baiklah, bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke konsep nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak. Jadi secara formal nilai mutlak X didefinisikan dengan, nah, ini simbol nilai mutlak ya. Ini simbol nilai mutlak seperti ini. Nilai mutlak X di sini. Nah, nilainya X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilainya min X jika X kurang dari 0. Jadi dapat pula ditulis sebagai definisi seperti ini. Jadi nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak nilainya min X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi di atas dapat kita maknai bahwa nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Ya. Sebagai contoh, saya punya nilai mutlak 7. Nah, nilainya 7. Nilai mutlak 0, nilainya 0. Lalu nilai mutlak min 7, yakni negatif dari min 7. Kenapa? Karena di sini negatif ya, supaya nilainya jadi positif. Oke. Sebagai contoh, ubahlah bentuk nilai mutlak berikut menurut definisi nilai mutlak. Ya. Yang pertama, nilai mutlak P, nilai mutlak X min 2, dan nilai mutlak 2X ditambah X min 2. Oke, untuk yang pertama dulu, nilai mutlak P. Nah, menurut definisi, nah, kita cari pembuat nolnya dulu. Ini dalam nilai mutlak adalah P ya, ya udah P sama dengan, kita sama dengan kan 0, pembuat nolnya adalah 0. Ya, berarti nilainya P untuk P lebih dari sama dengan 0, dan nilainya min P untuk P kurang dari 0. Ya. Lalu untuk soal yang kedua, X min 2. Nilai mutlak dari X min 2, kita cari pembuat nolnya dulu. Nah, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Ya. Berarti nilainya adalah X min 2. Untuk X min 2 lebih dari 0, berarti dapat saya simpulkan lagi bahwa X min 2 ini nilainya untuk yang X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalian misal membuat definisi, kalian cukup menuliskan yang paling bawah ini saja. Misal ini ada di dalam urek-urekan. Lalu nilainya adalah min X min 2 untuk X min 2 kurang dari 0, atau bisa juga saya tuliskan min X plus 2 untuk X kurang dari 2. Oke. Lalu untuk soal yang ketiga, nah ada ini ya, ada dua nilai mutlak. Masing-masing kita cari definisinya masing-masing dulu. Untuk yang nilai mutlak 2X, kita cari pembuat nolnya. Nah, dia pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. Berarti nilainya, nah, nilainya adalah 2X untuk X yang lebih dari 0, dan nilainya berapa? Nah, min 2X untuk X yang kurang dari 0. Lalu untuk nilai mutlak X min 2, pembuat nolnya adalah, nah, X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti di sini nilainya adalah X min 2 untuk X yang lebih dari sama dengan 2, dan nilainya negatif dari X plus 2. Nah, ini diasumsikan ini sudah saya negatifkan ya, sudah saya negatifkan bentuknya ini.
Nah, setelah itu, maaf ini harusnya angka 2 di garis bilangan. Di sini ada X0 dan X2 ya. Nah, ada 0 sama 2, berarti harusnya ini 0, ini 2. Kita bagi menjadi 3 daerah, yakni untuk X yang kurang dari 0 ya, tidak ada sama dengannya ya. Lalu X antara 0 sampai 2 dan X yang lebih dari sama dengan 2. Kita bagi menjadi 3 daerah. Oke. Nah, X yang kurang dari 0, kalian lihat di sini, X yang kurang dari 0 yang memenuhi yang mana untuk nilai mutlak 2X? Yang ini ya, min 2X. Untuk yang nilai mutlak X min 2 yang memenuhi yang mana? Kalau kurang dari 0, yang ini. Berarti untuk yang pertama, yang dipakai adalah min 2X dan min X plus 2. Bisa dipahami ya, karena kita ambil yang kurang dari 0. Setelah itu untuk yang daerah kedua, X-nya berada di antara 0 sampai 2, tapi 2-nya nggak ikut ya, nggak masuk. Berarti yang kita pakai adalah yang mana? Ya, yang 2X dan min X plus 2. Lalu untuk yang ketiga, untuk X yang lebih dari sama dengan 2, berarti 2-nya ikut. Berarti kita pakai yang mana? Ya, 2X dan X min 2. Bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk nilai mutlak 2X plus X min 2 ini ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan nilainya. Yang pertama, jika X-nya kurang dari 0, nah kan tadi penjumlahan ya. Nah, penjumlahan maka ya kita ambil yang ini. Yang tadi yang kurang dari 0 tadi ya, min 2X plus min X plus 2, ya ini. Lalu yang kedua, untuk yang antara 0 sampai 1, kita ambilnya berarti jawabannya yang ini. Lalu yang ketiga, berarti kita pakainya ini ditambah dengan ini, hasilnya ini ya. Jadi menurut definisi, nilai mutlak 2X ditambah nilai mutlak X min 1 adalah ini ya, 1, 2, 3. Nah, seperti ini jawabannya ya. Jadi kalau menurut definisi pertanyaannya jawabannya ini. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kita simpulkan ya, bahwa nilai mutlak X nilainya X jika X lebih dari sama dengan 0 dan nilainya min X jika X kurang dari 0. Oke ya. Nah, setelah kalian sudah menyimak materi di depan tadi, silahkan kalian mencoba di buku matematika kalian masing-masing. Silahkan dibuka buku pendamping kompetensi 1.1 ya. Ini tidak lupa, saya tidak tulis halamannya, nomor 2, 3, 4, 7, 8. Oke, kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, di foto dan dikirim via Japri ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.